Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Wahyu Matari Putra di liputan seputar Sukoharjo. Pemirsa, kali ini terselenggara bimbingan teknis sistem informasi manajemen aset yang bertempat di ruang rapat kantor pusat. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Badan Pengawas Keuangan dan Kekayaan Ma'had atau BPK 2M menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis sistem informasi manajemen aset berbasis web di ruang rapat kantor pusat pada 29 sampai 30 Juli 2026. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi berdasarkan bidang, yaitu non-pendidikan, bidang pendidikan tinggi, dan bidang dikdasmen. Pada kesempatan tersebut, Wakil Sekretaris 2 Pesantren Sohibul Mikfar MPD menyampaikan 5 poin penting terkait pengolahan aset berbasis digital sekaligus meresmikan website simaset.sukoharjo.com sebagai sistem informasi manajemen aset di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik, 5 poin yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama, bahwa saat ini kita sedang bertransformasi dari manual ke digital. Pendataan aset ini awalnya manual banget. Nah, bagaimana ke depan kita beralih ke digital, dan ini sangat nyambut sangat baik, karena bagi saya tidak ada lompatan kualitas yang besar, lompatan yang besar. Pekerjaan kita yang seharusnya bisa dikerjakan yang biasanya dikerjakan 1 bulan itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu sekian menit kalau kita digital. Anda memahami kitab fikih yang tebel-tebel itu dulu harus manual. Sekarang dengan adanya teknologi bisa hanya dalam waktu 5-10 menit bisa membuat konsep mapnya. Keren kan? Nah, dengan adanya digital ini, pekerjaan kita dulu ketika saya biasa pengalaman di bidang pendidikan, ketika harus mengerjakan ledger, nilai santri, nilai siswa, nilai mahasiswa, itu butuh waktu yang lama. Sekarang tidak. Lalu dengan teknologi yang sederhana, kita bikin aplikasi singkat, nggak perlu nulis lagi transkrip nilai yang harus biasanya 1 orang ditulis dalam waktu minimal 20 menit. Nah, sekarang 1 kelas, 1 sekolahan hanya dalam waktu 5 menit. Jadi 20 menit per orang, kalau jumlahnya 100, kalikan aja 20 menit kali 100. Sekarang dengan aplikasi sudah selesai. Cetak transfer nilai langsung selesai. Karena ada apa? Ada aplikasi. Nah, juga ini kalau nggak ada aplikasi, mabuk. Bagaimana ngurusi data santri yang hampir 20.000? Mabuk. Tinggal bagaimana konsistennya, ngupdate gitu kan. Nah, sama dengan aset. Aset itu awalnya mungkin berat, membangun di awal itu mungkin berat, tapi nanti setelahnya bisa sangat ringan sekali. Pekerjaan kita dibantu. Ini adalah lompatan yang cukup. Yang kedua, tentu setiap upaya itu ada tujuan. Nah, tujuan strategis dari adanya simaset itu adalah bagaimana kita itu bisa mewujudkan tata kelola aset, tata kelola aset di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini secara profesional, akuntabel, dan transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Profesional yang dikelola dengan baik, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Siapapun yang nanya, apapun bisa. Ya, nanti di laporan-laporan rutin kita, baik itu laporan tribulan maupun laporan catur bulan, ini bisa kita tinggal ambil aja dan ini datanya. Kenapa? Karena kita sudah digital, tidak manual lagi. Itu memudahkan kita, sehingga apa tata kelolanya menjadi tata kelola yang profesional, akuntabel, dan yang terakhir adalah transparan. Ada berapa infocus yang rusak? 20 kemana kan? Dijual. Kalau tidak transparan, berarti ada berita acaranya, nanti dilaporkan di dalam sistem informasi manajemen aset. Enak, semuanya tahu. Oh, berarti barang ini jika
yang kedua. Jadi tujuan strategisnya bagaimana kita tambah profesional, tapi tetap akuntabel, bisa mempertanggungjawabkan dan juga terbuka, transparan. Yang ketiga, sehebat apapun aplikasi, tapi butuh yang ketiga ini adalah komitmen dan dukungan. Sehebat apapun aplikasinya, kalau tidak ada komitmen dari para pemana, para pemegang atau para mas kuliahnya atau punya walifah masing-masing, ini ya nggak bisa. Sehebat apapun itu, ada aplikasi canggih tapi nggak disentuh, coba dilihat akhirnya juga nggak bisa. Jadi yang dibutuhkan yang ketiga adalah komitmen dan dukungan. Dukungan jenengan, komitmen jenengan, saya harus update itu. Ini adalah bentuk dari pelaksanaan tugas dan wewenang kita, mas kuliahnya kita harus kita pertanggungjawabkan. Nah, berhasil dan tidaknya aplikasi ini, implementasi di lapangan, ya komitmen kita. Kita masih punya PR banyak. Di pondok pesantren sudah ada pusat informasi santri. Di pondok pesantren sudah punya beberapa aplikasi, termasuk yang terakhir ada aplikasi tentang SDM yang kita akan ubah menjadi Telkom. Itu kalau tidak ada komitmen, tidak ada dukungan dari para pemangkat, ya nggak bisa. Nah, kenapa sih? Ya tetap nggak bisa, tetap kayak gitu aja. Bahkan sampai dipertanyakan, apanya yang susah? Jadi beliau mempertanyakan, apanya yang susah? Duduk sebentar, isi datanya sesuai dengan kenyataannya. Ini menjadi penting. Sehingga apa? Sehebat apapun, kalau tidak ada komitmen dari kita, maka tidak akan bisa diimplementasikan. Saat ini kami dari BPK 2M sedang melaksanakan BIMTEK Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMASET yang dilaksanakan dari tanggal 29 Juli 2026 sampai 30 Juli 2026 bertepat di lantai 2 kantor pusat pesantren. Tujuan dari pelaksanaan ini yang pertama adalah aplikasi SIMASET ini adalah manifestasi dari program Master Plan Pesantren. Yang kedua, aplikasi ini juga adalah akomodir atau masukan dari lembaga-lembaga untuk memudahkan penginputan aset, memudahkan inventarisasi aset lembaga di seluruh lembaga di bawah naungan pondok pesantren. Tujuan dari sistem informasi manajemen aset ini adalah untuk memudahkan pengawasan atau BPK 2M dalam mengawasi aset-aset di lembaga. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi mengenai implementasi website simaset.sukorjo.com yang disampaikan oleh Muhammad Afrizal Ridho S. Akun. Pemaparan tersebut mencakup tata cara penggunaan sistem, pengolahan data aset, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi melalui platform berbasis web. Ya, mungkin halaman awalnya dashboardnya seperti ini. Saya lanjut. Sebelum memasuki tahapan penginputan data aset, di sini apa sih perbedaannya dengan yang Excel yang kemarin? Saya akan menjelaskan terkait dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, fitur utama ini seperti manajemen aset. Ini di sini untuk mengolah data inventaris fisik aset secara menyeluruh di lingkup di masing-masing lembaga. Nah, di sini juga dapat mencatat aset baru, dapat melacak ketersediaannya, serta mencetak label implementasi fisik. Jadi setiap aset-aset yang tidak memiliki nota pada awal pembelajaran dapat diambilkan juga dari sini untuk ditempelkan, juga bisa ditempelkan di fisik-fisiknya aset. Nanti contoh-contohnya kita akan ketahui bersama ketika sudah penginputan aset seperti itu. Nah, dari sini dari penginputan data aset
semuanya ini dapat diolah dan kemudian dari pekerjaan-pekerjaan manual yang biasanya dilakukan secara manual ini dapat ditarik ke dalam sistem aset, kemudian dijadikan pekerjaannya sangat instan. Ini seperti ketika melakukan seperti peminjaman aset bisa dilakukan di dalam sistem manajemen aset ini. Kemudian terkait dengan mutasi aset yang sebelumnya itu juga bisa dilakukan manual di lembaga, seperti harus membuat berita acara secara manual, seperti harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian seperti inspeksi aset ini yang sebelumnya juga dilakukan secara manual. Ini dengan adanya sistem informasi aset ini, pokoknya semuanya dapat dilakukan di dalam sistem manajemen aset ini. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini menurut saya ini sudah sangat spesial, soalnya yang kemarin sebelum-sebelumnya itu tidak ada alur bagaimana caranya seperti membuat aset, tidak tercantum di dalam sistemnya. Nah, kemudian kemarin kan ada 2 sesi WIPTEK, itu ada evaluasi dari para peserta bagaimana jika panduan atau pedoman itu juga dimasukkan ke dalam sistem informasi ini. Dan alhamdulillah kami berkoordinasi dengan pihak IT dan alhamdulillah juga langsung dibuatkan di dalam sistem informasi aset ini. Kemudian bisa masuk ke data aset. Ini adalah step yang pertama, yakni mencantumkan menginput semua data aset. Apakah semua sudah membawa data aset yang sebelumnya yang berupa Excel? Mungkin bisa, itu juga bisa sambil dibuka untuk sambil sembari menginput data aset. Di sini di webnya ini sudah ada. Ada yang pertama, yakni ini lembaga pemilik. Lembaga pemilik di sini sudah secara otomatis sesuai dengan akun masing-masing. Jika misalkan sudah login sebagai akun SMA, SMK dan lain-lain, itu pasti sudah ada langsung muncul di lembaga pemiliknya. Kemudian di bawahnya itu adalah barang atau katalog. Barang atau katalog itu adalah pilihan nama barang dari seluruh katalog, contoh seperti laptop Asus, lemari kayu dan lain-lain. Nah, di situ dapat menambahkan barang baru jika belum terdaftar di katalog. Jika misalkan di sini tidak ada di sini, itu bisa langsung menambahkan. Misalkan contoh, di sini Nokia, Oppo, Samsung, kulkas, Sio, laptop. Ini enak, ini juga memudahkan. Jika misalkan sudah ada, tinggal mengklik saja seperti itu. Jika tidak ada, tambahkan saja. Ini juga menyesuaikan kategorinya. Misalkan bus, mobil, tinggal diklik saja seperti kipas angin, meja kantor, mesin kecil, mesin besar, seperti itu. Tinggal diklik saja seperti itu. Dan di sini di akunnya penjenengannya sekarang sudah login, itu tidak bisa dicoba-coba, harus yang real. Soalnya akunnya sudah akun live, bukan akun developer lagi. Jadinya harus sesuaikan sebelum penginputan. Semuanya harus benar-benar sudah memiliki informasi atau data-data asli yang akan diinput sore itu. Jadinya tidak bisa coba-coba. Tapi kami juga mengusulkan kepada tim IT bagaimana jika di awal-awal saja sampai rentan waktu kisar 1 minggu itu masih datanya masih tidak kelock atau tidak terkunci. Jadinya lembaga masih bisa mengubah ketika jika ada kesalahan seperti penginputan nama atau harga dan lain-lain. Soalnya kalau kedepannya semua data yang sudah terinput di dalam sistem itu tidak bisa diganti lagi, harus berkoordinasi dengan pihak BPK 2M atau pihak tim IT seperti itu. Jika sudah berkoordinasi, koordinasinya via apa? Via grup itu. Jika misalkan ada kesalahan atau apa, bisa semuanya dikoordinasikan di via grup WA. Dan kami harap semua yang sudah memasuki grup WA tidak keluar seperti itu, karena di sana bisa berkomunikasi bagi pihak lembaga dan BPK 2M seperti itu. Kemudian ada lokasi. Nah, lokasi ini adalah di tempat fisik aset yang ada, misalkan komputer, input komputer itu lokasi komputernya itu ada di mana, itu disesuaikan.
Misalkan seperti contoh di PPK 2M itu ada 3 ruangan, ada 2 ruangan. Yang pertama itu ada ruang administrasi atau ruang pelayanan, kemudian yang kedua ada ruang rapat. Nah, jadi jika komputer itu di-input, komputer itu ada di mana? Ada di ruang layanan. Maka di sini juga diisi ruang layanan seperti itu. Jika misalkan mejanya itu meja apa? Mejanya ada di mana? Jika misalkan ada di meja ruang rapat, maka lokasinya juga harus sesuai ada di meja ruang rapat seperti itu. Dan jika tidak ada pilihan di sini, itu juga bisa ditambahkan lokasi seperti ini. Nama lokasi ini disesuaikan dengan nama lembaga seperti itu. Gedungnya bisa gedung seperti contoh SMK, ada yang putra, ada yang putri. Bisa di gedung putra, yang putri bisa gedung putri. Sedangkan ruangan ini bisa menyesuaikan seperti lab, seperti ruang kepala sekolah, seperti ruang TU dan lain sebagainya. Kemudian di sini nomor seri atau nomor aset lama ini bisa dikosongi. Kalau nomor seri, karena sistem ini juga otomatis. Ini sistem ini juga otomatis dalam membuat nomor urut seri. Misalkan jika pertama menginput laptop Asus, itu sudah secara tersendirinya dibuatkan nomor. Ada kode laptopnya, ada subkategorinya, terus ada nomor urut laptop. Nomor itu pasti terotomatis 01. Jika input komputer lagi, jika komputernya itu HP, itu akan otomatis menjadi 02 seperti itu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan kegiatan ini sangat luar biasa. Tentunya memang sangat diharapkan oleh kita semua. Kami dari bidang pendidikan dasar menengah, bidang pendidikan dasar menengah sangat menurut kami sangat luar biasa kegiatan ini. Karena kegiatan ini memang sangat diharapkan, terutama di lembaga-lembaga di bawah naungan bidang pendidikan dasar dan menengah. Terus ke depan harapannya bagaimana supaya kegiatan ini terus berlanjut. Artinya tidak hanya cukup satu kali ini, nanti ada pendampingan atau misalnya ke lembaga, tidak hanya cukup di satu tempat ini, sehingga nanti di lembaga itu betul-betul paham terkait dengan program kegiatan tim aset itu sendiri. Melalui kegiatan ini diharapkan implementasi SIM aset dapat meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan aset di setiap unit kerja sehingga mendukung tata kelola aset yang lebih tertata, sistematis, dan efisien. S3 TV melaporkan.